Selamat malam, sahabat-sahabat tercinta Hope, Love, for Peace. Malam ini kita ngobrol santai dan bernas setelah sekian lama kita tidak bertemu. Dan obrolan malam ini adalah tentang the ultimate mind game, yaitu olahraga bridge. Saya akan mengundang Elwindra yang biasa dipanggil dengan Show, di mana Mas Elwindra ini adalah pemain bridge nasional. Dan kita akan mengulik apa sih itu olahraga bridge, ya. Saya akan langsung mengundang beliau. Mas Elwindra sudah menunggu. Ya, mudah-mudahan tidak ada gangguan audio. Iya. Hmm. Ya, kita tunggu sebentar. Tampaknya ada gangguan sinyal sedikit. Kita tunggu ya. Belum ada request. Kita ulangi lagi. Nah, ini dia sudah ada. Sebentar, mungkin ini sinyalnya agak terganggu. Halo, Halo, bisa selamat Mbak? malam. Apakah suara Malam. saya sudah terdengar? Terdengar, terdengar. Tapi Oke. video saya kelihatan Mbak. Nggak kelihatan. Apa sebentar? Tapi videonya nggak kelihatan. Ada. Ah, Oke. sudah. Mungkin memang agak lambat, Mas, lagi proses ya. Ya. Ini The show must baru go on pertama. terus. Biasalah. Jadi kita tetap Hmm, gembira aja. Mas Yo, Ya, apa? Saya ucapkan selamat ya. Kemarin menang di siap, siap. pertandingan di mana itu? Di istilahnya apa, latihan bersama ya? Di mana itu? Latihan bersama sirkuit Mampang itu. Itu Mantap. latihan itu setiap bulan ada itu. Mewakili apa itu, Gabriel ya, Gabriel ya, Gabriel Ya, UI. gabungan Bridge Alumni UI. Ya. Sip, mantap. Oke, sebelum kita ngobrol, tadi sudah saya buka di depan bahwa kita malam ini, bro, kita akan ngobrol tentang Hmm, olahraga bridge, ya, yang sering disebut the ultimate
main game ya. Jadi artinya permainan pikiran yang paling puncak gitu ya. Jadi ini Mhm. adalah kalau Bill Gates bilang dari semua permainan dengan kartu ini adalah rajanya nih bridge nih ya seperti itu. Nah, sebelum kita ngobrol, saya mau tanya-tanya dulu nih tentang apa namanya nih perkenalan ya tentang Mas Yo ya. Nah, nama Mhm. nama ininya nama panjangnya hanya Elwindra kah atau bagaimana nih, Mas? Iya, jadi sejak lahir memang namanya itu memang cuma satu kata itu Mbak. Jadi cuman Elwindra. Tapi Oh, oke. sempat juga waktu awal lahir itu Mm-mm. kata cerita ibu itu nama saya itu Erwin Adaha gitu. Tapi Oh, eh, ketika perkembangan sejak kecil itu menjadi berubah menjadi Elwindra gitu. Jadi hmm, menjadi satu kata. menjadi satu kata. Oke. Mm-mm. Nah, kemudian kan dipanggilnya Seo gitu ya. Nah, Bro Seo, Iya, iya. itu Mm-mm. apa dulu alumni mana nih? Alumni UI dong ya, tapi boleh diceritakan? Alumni, Mm-mm. ya, jadi waktu saya lulus SMA itu saya masuk ke Fakultas Teknik Arsitektur UI. Ya, jadi Ah, selama kuliah itu sekitar 7 tahun itu di Fakultas Teknik Arsitektur UI. tahun berapa tuh Mas masuknya? Tahun 92. 92. Oke, Ya, berarti angkatan lulus. 92 ya. Jadi ketahuan angkat. Oke. Lulusnya lulusnya 99. Lulusnya Eh, 99 ya. iya. Karena cinta banget sama UI ya, apa namanya nggak mau pisah gitu ya. Ada cerita juga di situ, Mbak. Jadi Silakan ketika silakan. ketika mau lulus itu kan zaman reformasi itu 98. Jadi ketika mau lulus juga ada pertimbangan bahwa ketika lulus itu susah cari kerjaan. Jadi ya Hmm. lebih baik di kampus saja dulu gitu. Mhm. Ya ya ya. Jadi lebih baik soalnya bingung ya kalau kita nanti udah cepet-cepet lulus nggak punya kerjaan nanti Iya, no iya. status gitu ya, nggak punya status. Nah, itu betul itu, Mbak. Oke. Nah, Bro, kan ikut Bridge ini kan sejak kuliah ya. Boleh diceritakan sedikit kenapa kok bisa eh, tertarik dengan olahraga bridge yang kata orang bridge ini kan persepsinya bahwa olahraga yang tidak diminati karena apa? Tidak bisa teriak-teriak, tidak ada supporter, ya, Mm-mm. jadi semuanya serba bisu gitu ya. Silakan bro. Ya, jadi BRIS ini memang olahraga otak ya Mbak. Mungkin bisa disetarakan dengan olahraga catur gitu ya. Ya, Mm-mm. tapi kalau untuk di catur mungkin eh, hanya terbatas dengan 8 kali 8 kotak gitu ya. Jadi variasinya itu lebih banyak di bridge. Ya, Mm-mm. jadi mungkin tadi sudah Mbak jelaskan tentang Bill Gates yang bilang bahwa bridge itu rajanya permainan ya, itu memang betul sekali itu. Ya, Oke. jadi ah, Terus punya tidak sebenarnya pengalaman dulu tuh yang mirip-mirip dengan bridge itu pakai kartu gitu ya? iya Silakan. iya. Mm-mm. Eh, itu semenjak kecil sih saya itu sukanya itu permainan kartu ya Mbak. Jadi Mm-mm. eh, sejak kecil itu di keluarga saya juga suka main kartu. Jadi kalau kumpul-kumpul itu Mm-mm. ya mainnya kartu gitu ya. Mm-mm. Lalu pada suatu hari ada kakek saya tuh, kakek saya Mm-mm. lihat kok ini anak sukanya main kartu terus gitu ya. Eh, nggak seperti anak-anak yang lain gitu ya. Lalu kakek saya itu ngajarin, itu diajarin waktu itu diajarin bridge sama kakek saya. Kakek saya itu sempat dekat dengan orang Belanda gitu lah ya. Jadi dia belajar bridge itu dari orang Belanda.
Tapi yang diajarin bridge saat itu ya bridge-bridge yang apa ya, yang baru bahasa-bahasa Belanda gitu ya. Jadi Mm. eh, apa ya, klavernya itu clove gitu, gitu-gitu ya. Jadi pakai bahasanya bahasa Belanda gitu, bukan bahasa Inggris. Mm. Mm. Eh, tap- Oke. eh, Jadi tapi setelah itu istilah-istilah nggak ada lagi. Hmm, istilah-istilah yang sekarang pakai bahasa Inggris, apa yang kita kenal dengan bahasa Inggris itu waktu dulu menggunakan bahasa Belanda ya, gitu ya, seperti itu ya, ya, ya. kayak gitu ya. Nah, terus denger-denger nih katanya, kan Hmm, main kartu kan nggak bisa lepas tuh dari kehidupannya Mas Seoni ya. Hmm. ya. Kalau nggak salah tuh begitu kenal bridge jadi terjadi perubahan tuh. Gimana tuh coba ceritanya? Eh, itu ketika SMP tadi ya diajarin bridge sama kakek ya. Tapi Mm-mm. setelah itu nggak pernah lagi belajar main bridge karena main bridge itu kan susah ya Mbak ya, karena harus mengumpulkan 4 orang ya. Jadi Mm-mm. setelah itu nggak ada lagi lanjut gitu ya. Nah, baru ketika saya kuliah di Fakultas Teknik itu ada Mm-mm. teman-teman, ada komunitas yang juga belajar main bridge. Mm-mm. Nah, tapi sebelum sebelum saya mengenal bridge itu di kampus itu saya sudah main kartu. Jadi saya setiap hari itu hampir setiap hari itu main kartu tuh di kantin gitu ya. Main kartu di kantin itu ya biasalah namanya anak muda ya. Ya Mm-mm. suka ada taruhan-taruhannya juga. Tapi kalau dari saya sih lebih fokus bahwa bukan taruhannya yang dicari, tapi justru mengejar permainannya gitu. Ya, Mm. Oke. Jadi memang kalau dulu tuh ya, kalau kita denger ini ya, Mas, kalau kita dengar kata kartu aja gitu ya, kan bayangan mm, kita tuh ya dulu ya, apalagi saya waktu kecil gitu ya, kan taunya apa tuh cangkulan, remi, kalau saya orang Batak tuh kan joker karo gitu ya, seperti itu mm, ya. mm. Yang dimana itu kan selalu berhubungan berkaitan dengan uang gitu ya, taruhan gitu ya. Ya, ya. Sehingga kan terbentuk persepsi bahwa sepertinya main kartu tuh haram gitu ya karena ada proses judi di Mm. situ gitu ya, ada peristiwa judi gitu ya. Nah, apakah mungkin ini yang menyebabkan permainan bridge ini menjadi olahraga bridge ini menjadi tidak terkenal ya, Mas? Bagaimana Ya, Mas Seo? mungkin mungkin itu juga ya karena perangkat yang digunakan itu kartu remi ya. Jadi kartu remi itu identik dengan judi ya. Tapi kalau dari saya justru merasa bahwa dengan adanya BRIS ini saya justru nggak suka berjudi jadinya. Justru saya lebih 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 suka pada proses permainannya bukan pada hasilnya. Itu yang penting. Jadi agak aneh sih kalau kalau di BRIS ini kalau saya pikir ketika orang yang misalnya suka judi gitu ya, kalau Mm-mm. main bridge justru nanti akan hilang gitu kesukaannya main judi itu justru lebih suka pada proses permainan bridge-nya. Itu sih. Jadi mungkin ini juga perlu diteliti kali Mbak, Mbak Bagus sebagai tuh, psikolog. bagus banget. Iya, Heeh. justru mungkin bisa jadi obat gitu ya, buat Mm-mm. mengobati atau buat sebagai kan di masyarakat kan masih ada orang-orang yang suka berjudi ya. Mungkin ini bisa jadi obat buat mereka gitu bahwa dengan BRIS ini mereka lebih tersalurkan gitu. Hmm. Ya, jadi kalau saya boleh mengulang ya penjelasannya Mas Elwindra atau Broseo, bahwa Hmm, ketika Mas Elwindra ini kenalan dengan bridge gitu ya, jadi hmm. akhirnya yang dinikmati dari permainan itu adalah prosesnya, bukan hasil akhirnya gitu ya, seperti uang Iya, itu ya. betul. Jadi Ah, bukan apa ya, bukan income-nya yang dicari, bukan result-nya ya, tapi tertantang karena apa? Betapa proses itu memerlukan kalkulasi, hmm, pemikiran, strategi gitu ya. Seperti itu ya, hmm. Bro. Saya yakin juga ya bahwa orang-orang yang suka berjudi itu lebih banyak sebenarnya lebih suka pada prosesnya gitu, bukan pada hasilnya. Kalau kalau mereka lebih suka pada hasilnya, lebih baik mereka ya
kerja gitu yang jelas menghasilkan uang ya. Tapi orang-orang yang suka berjudi itu sebenarnya mereka lebih suka prosesnya, karena dalam bermain itu kan ada unsur permainan ya. Hmm. Jadi di situ candunya ya, kesukaannya itu di situ gitu, bukan bukan pada hasilnya. Mm-mm. Jadi candunya itu pada tantangannya ya, artinya gini, tadi Hmm. tuh saya membuat kesalahan ini, wah saya akan melakukan yang lebih baik lagi ya di round berikutnya gitu ya, seperti itu. Wah saya tadi salah kalkulasi, wah tadi saya salah komunikasi. Nah, kalau saya Hmm. lihat nih perbedaan antara permainan judi dengan bridge, itu kan kalau bridge itu pasangan ya, ya bro ya, itu Ya, pasangan pasangan. ya. Judi itu kan cenderung individual ya, sendiri gitu ya. Ya, Nah, itu kan betul. memerlukan suatu apa ya, chemistry, komunikasi gitu ya, karena kita ada kesepakatan gitu ya. Hmm. Pengendalian emosi itu mungkin gimana tuh waktu pertama kali berpasangan dengan seseorang gitu ya, pasangannya gitu ya. Dan apa sih, apakah itu berdampak positif ya, atau manfaat apa sih yang bisa diambil orang dari main bridge ini selain kita latihan apa daya ingat, Hmm. karena kita kan harus mengingat kartu-kartu yang keluar sudah apa saja gitu ya. Terus apalagi yang paling penting apa itu konsentrasi ya, Bro Ya. Sel. Tapi pasti banyak banyak lagi ya hal-hal lain-lain manfaatnya terhadap diri kita. Silakan, Bro. Ya, jadi BRIS ini memang kompleks sekali ya, Mbak. Banyak sekali sisi yang bermanfaat buat kita yang mendalami olahraga BRIS ini ya. Jadi dari sisi tadi ya, dari sisi sosialnya ya, Mbak ya. Jadi BRIS ini bukan individual, dia berpasangan. Ya, ini membuat BRIS ini sangat kompleks ya. Jadi kalau dalam permainan catur atau permainan individual lainnya itu eh, bisa bisa dengan mudah unsur manusia itu digantikan dengan robot. Jadi seperti di olahraga catur itu robot itu sudah tidak ada tandingannya. Manusia nggak ada yang bisa melawan robot. Tapi kalau dalam olahraga BRIS ini itu robot nggak bisa karena ada unsur sosialnya dia. Jadi kita berpasangan dengan orang lain, dengan partner kita itu eh, itu nggak bisa dialgoritmakan oleh si robot. Jadi itu yang membuat BRIS itu sampai saat ini belum ada robot yang bisa bisa lebih dari manusia gitu di dalam olahraga BRIS. Ya, Iya. jadi di BRIS juga karena sosial tadi itu juga kita bisa belajar eh, bagaimana kita bersosialisasi ya dengan teman-teman, dengan lawan ya. Jadi kalau di olahraga BRIS itu eh, kita itu akan baik dengan lawan ya. Kita itu akan selalu baik dengan lawan. Justru kadang-kadang yang paling sering berantem itu berantemnya dengan pasangan kita. Ini yang agak anehnya ya. Ya, justru dengan teman kita sendiri kita berantem, dengan Oh. lawan kita akan baik sekali, ya. Nah, mungkin berbeda dengan olahraga lain ya. Dalam olahraga lain biasanya berantemnya kan dengan lawan ya. Dalam olahraga BRIS itu lebih sering terjadi itu kita miskomunikasi atau salah paham itu kepada partner kita sendiri gitu. Ini menarik ya, lucu nih. Iya, iya, Jadi apa? Saya baru tahu nih kalau bahwa di dalam permainan bridge ini, di dalam olahraga bridge ini ya, karena kita berpasangan dan melawan pasangan lain ya, kita justru hmm, berantemnya sama pasangan sendiri iya, lebih sering daripada terjadi. sama pasangan lawan ya, kayak gitu ya. Iya, Nah, iya, iya. itu sebabnya ya ada pepatah ini ya di dalam bridge ya, jangan sampai pasanganmu menjadi lawan pertamamu gitu ya. Begitu bukan? Iya, mungkin begitu, Mbak. Heeh. Jadi jangan sampai pasangan kita nih malah jadi lawan lawan kita yang pertama gitu loh, sahabat-sahabat tercinta. Itu ada pepatah itu ya di dalam olahraga Mm. ini. Nah, Jadi gini juga, Mbak, saya tambahkan sedikit. Jadi di dalam olahraga BRIS itu kalau kita sudah menikah ya, Mbak, mm-mm, sama-sama sama-sama pemain BRIS gitu.
lalu Mm, kita berpasangan dengan pasangan kita, dengan suami atau dengan istri kita, itu justru berbahaya. Di dalam bris ini itu justru berbahaya karena Kenapa? itu bisa bisa panjang itu urusannya. Itu bisa apa yang terjadi di meja ya di meja bris itu bisa panjang nanti. Jadi lebih baik kalau dalam olahraga bris itu tidak disarankan bermain dengan pasangan hidupnya. Tidak pasang, artinya partnernya jangan pasangan hidupnya ya, karena Betul, betul. eh, apa yang terjadi ketika di meja di board itu ya, di waktu bermain Heeh, bisa bisa sampai ke dapur, ke ruang bisa sampai ke makan, dapur. sampai ke ruang Betul, tidur gitu ya. betul, betul. Dan yang terjadi di dapur di keluarga bisa bisa muncul di meja. Jadi Dan bolak-balik. dan sebaliknya, apa yang terjadi di ruang makan, di ruang tidur, di dapur itu bisa malah terbawa ke meja pertandingan gitu ya, seperti itu ya. Betul. Hmm, Ya, betul, Mbak. oke oke. Oke, ini nasihat yang bijaksana sekali nih ya. Nah, terus yang menarik begini nih, Bro. Jadi dibilang gini, eh kalau lihat dari ini ya, video-video klip di YouTube ya, Hmm. anak-anak sekolah tuh kan dianjurkan main bridge gitu ya, karena katanya main bridge itu mengajari anak untuk konsentrasi, fokus, daya ingat, berpikir logis gitu ya. Mungkin Bro Seo bisa jelaskan nih, karena udah merasakan kan. Silakan. Ya, jadi kenapa BRIS ini juga diajarkan kepada anak-anak ya itu tadi ya, jadi melatih konsentrasi, melatih eh, manajemen ya yang penting. Yang penting itu melatih manajemen, melatih perencanaan. Kalau mau disederhanakan manajemen, planning, organizing, evaluating, control gitu misalnya. Jadi di dalam BRIS itu semua diterapkan dalam permainan BRIS. Hmm. Nah, kalau eh, dalam anak-anak juga eh, unsur sosial tadi penting juga tuh Mbak. Jadi eh, ketika anak-anak baru awal bermain bris itu biasanya ada unsur grogi gitu Mbak ya. Saya Hmm. juga dulu mengalami ya di awal-awal main bris itu bermain dengan orang tua ya, bermain orang yang sudah senior dengan bapak-bapak gitu. Hmm. Wah, itu rasanya ketika sudah pertandingan melawan mereka tuh rasanya grogi sekali tuh. Itu Hmm. bisa sampai keringetan kita, bisa sampai gemeteran itu tangan itu karena kita baru pertama kali itu merasakan melawan menghadapi orang yang lebih tua gitu. Jadi Hmm. hal-hal seperti itu justru eh, manajemen diri ya. Jadi membuat anak itu juga semakin percaya diri gitu. Hmm. Ya, ya. Oke, jadi banyak sekali ya manfaatnya ya. Jadi bukan hanya untuk orang dewasa, tapi justru anak-anak memang sangat baik ya bermain bridge gitu ya, seperti itu. Nah, apa sih yang kita perlukan untuk bermain bridge ini, Bro? Misalnya, apakah wah kita IQ kita harus sekian, atau misalnya wah kita matematika kita nilainya harus sekian, atau misalnya kita itu harus orang yang gesit. Apa sih syaratnya untuk main bridge ini? Silakan, Bro. Saya pikir sih nggak gitu ya Pak, nggak harus pinter, nggak harus gesit dan eh, yang penting sih menikmati ya. Lebih baik kita nggak usah terlalu fokus pada prestasi dulu. Jadi kita menggunakan BRIS ini sebagai sarana untuk meningkatkan kehidupan kita justru gitu. Jadi kita belajar dari BRIS ini untuk mempelajari kehidupan kita untuk Hmm. membuat hidup kita itu lebih baik. Itu sih tujuan yang paling utama. Mm. Oke, jadi jadi tidak ada syarat apapun ya, Bro ya. Jadi artinya Ya, siapapun bisa, tidak ada persyaratan khusus dan memang tidak ada persyaratan. Yang penting kita ingin, kita istilah itu bahasa sehari-hari kita kepengen gitu ya. Kita mau tahu mm-mm. gitu ya. Terus apa namanya? Terus nanti nanti lama-lama jadi seneng gitu ya, seperti itu dan apa namanya? eh apapun kemampuan kita, entah di sekolah, entah di kantor itu tidak ada sangkut pautnya ya dengan
kemampuan kita nanti main bridge gitu ya, ya bro ya, Mm-mm. ya kayak gitu. Ya, jadi dulu ada juga dulu yang senior saya dulu bermain bridge itu dari psikologi juga tuh Mbak, yang Bang Imo atau Bang Lukito Handoyo. Ya. Dia punya kata-kata yang bagus menurut saya. Mm-mm. Kenapa saya suka main bridge katanya? Saya suka main bridge itu daripada saya main yang lain, yang negatif, lebih baik saya main bridge ya. Daripada saya main begajulan, daripada saya main narkoba katanya. Ini bridge ini lebih bermanfaat dan Ya. lebih baik gitu. Itu Ya, dari Bang Imo almarhum. ya, ya, itu kata-kata yang sangat bagus ya, daripada kita bermain yang Mm-mm. negatif, lebih baik kita main bridge. Tapi dengan catatan tidak tidak dengan uang ya, Betul, karena betul. ah, ah. Karena kalau menurut saya begini ya, bro. Kalau kembali lagi kepada persepsi soal judi tadi ya, kalau menurut saya ya, sebenarnya kita salah ya kalau mempersepsikan atau mengidentikan kartu itu dengan judi. Karena menurut saya yang saya lihat sehari-hari adalah dengan apapun kita bisa berjudi gitu loh. Tidak harus Nah, dengan betul, betul. gitu ya, Betul, bro ya. betul sekali. Misalnya Betul, gini, betul. tebak-tebakan nomor mobilnya muncul yang lewat, itu juga sudah judi kan? Ah, itu kan gampang kan? Betul. Terus Ah, tahan-tahanan kedipan mata atau misalnya mm-mm. apapun lah ya, bisa pakai apa kelereng gundu ya, Mm-mm, mm-mm. bisa Betul. pakai ayam, bisa Mm-mm. pakai apapun ya, bunyi bunyi jam gitu ya, seperti itu ya. Jadi artinya marilah kita masyarakat itu jangan mengidentikan kartu itu dengan judi, karena sebenarnya judi itu adalah ketika seseorang menggunakan alat apapun, sesuatu apapun, objek apapun untuk ya untuk mempertaruhkan sesuatu, entahkah itu uang, entah tanah, entah apa ya, dengan jalan pintas gitu loh menurut saya ya, seperti itu. Iya kan bro, kayak gitu ya. Iya, betul. Jadi ketika orang menggunakan kartu, pasti mereka menghargai atau ingin proses, Mbak. Jadi Mm-mm. ketika orang bermain bermain apapun, yang bermain cangkulan, bermain truf, bermain apa joker karo gitu ya, justru Mm-mm. mereka tuh mencari sensasi permainannya sebenarnya, bukan mencari judinya. Jadi Betul. kalau seperti Mbak cerita tadi, kalau judi oh, sweet aja udah judi gitu, udah bisa diduitin gitu ya. Tapi ketika kita menggunakan kartu itu, kita mencari permainannya justru. Itu Iya. yang harusnya ditegaskan. Dan agak untungnya juga ya di peraturan di Indonesia itu eh, judi itu memang agak dipisahkan ya. Jadi orang itu akan ditangkap kalau bermain kartu dengan uang, tapi Mm-mm. eh, kalau main bridge enggak gitu. Mm. Saya pernah baca gitu ya. Jadi di peraturan di Indonesia itu kalau main kartu itu seperti agak agak dilarang, tapi kalau bermain bridge enggak gitu. Bermain bridge Itu enggak sih. ya. Oke. Iya. Dan sekali lagi apa namanya, bermain bridge itu suatu apa ya, kita harus dilihat bahwa justru permainan itu adalah prosesnya yang pentingnya, dan yang Mm-mm. berdampak itu prosesnya, karena disitulah kita apa ya, akhirnya secara tidak disadari kita itu akan apa ya, mengikuti suatu rules, suatu irama ya, kemudian dihadapkan pada berjuta kemungkinan gitu ya, berjuta kemungkinan yang selalu berbeda-beda ya, muncul ya, tidak pernah sama gitu ya, formasi kartunya gitu ya, apa namanya itu, resiko-resikonya, strateginya ya. Jadi memang suatu journey ya, suatu petualangan ya sebenarnya ya, Iya, bro. betul. Itu Ya, yang membuat lebih candu cenderung kali ke ya. petualangan. Itu membuat candu kali ya, seperti itu. Gimana tuh? Ya, jadi justru di situ ya. Jadi nikmat yang main bridge itu justru di prosesnya, bukan pada hasilnya. Kalau hasilnya kan kita baru-baru belajar ya nggak mungkin bisa juara gitu, nggak mungkin bisa menang. Tapi dalam prosesnya itu kita akan menikmati gitu perjalanannya, petualangannya. Hmm. Nah, satu nih bro, kan setiap pertandingan tuh pasti ada dong penonton gitu ya. Kan ini
Nah, keunikannya nih ya si bridge ini dengan apa tuh salah satunya adalah yang mirip tuh catur ya. Ah ya, mm, kan penonton itu harus diem gitu ya, tidak boleh ya, bersuara. Saya sendiri belum pernah menonton yang live ya, saya kan selalu nonton yang di mm, YouTube gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya ada yang bertanya, bagaimana sih etika kita menonton pertandingan bridge gitu ya? Itu bagaimana, Bro? Jadi kalau zaman dulu tuh bridge itu masih boleh ditonton secara langsung ya Mbak. Tapi Mm-mm. kalau zaman sekarang itu hal seperti itu agak dihindari. Jadi prosesnya itu eh, seperti view graph namanya. Mm. Jadi seperti di catur juga. Jadi Mm. apa yang terjadi di meja itu disiarkan Mm. di ruangan lain, bisa ditonton di ruangan lain, atau disiarkan secara online gitu di internet. Mm. Jadi dia nggak bisa ditonton secara langsung. Hmm, oke. Nah, artinya berarti kita tidak pernah akan bisa melihat wajah para pemain ya, seperti itu ya. Bisa lewat lewat videonya bisa Mbak. Jadi Oh, bisa ya. ketika ketika ditayangkan secara online, kelihatan video orang sedang Oh, bermain dan sama kelihatan tembakannya ya. posisi kartunya. Iya, iya. Oh, jadi orangnya juga kelihatan gitu ya Orangnya perannya. juga kelihatan, Oh, videonya dilihatkan. oke. Saya Nah, kira tadi hanya boardnya aja gitu ya, seperti itu. Oke, terus iya, tapi sayangnya nggak bisa lihat live. Apa maksud sorry sorry maksud saya tuh tatap muka gitu nggak bisa ya, nggak bisa lihat langsung nggak gitu bisa, ya. nggak bisa Oh, lihat langsung karena agak berbahaya kalau lihat langsung nanti ada apa? Ada reaksi-reaksi nanti yang bisa mengganggu jalannya gitu permainan. ya, seperti itu ya. Atau Nah, misalnya mau lihat langsung tapi agak jauh lah pakai kekeran gitu nggak bisa juga ya. Kayak gitu rasanya udah nggak bisa sekarang. udah nggak bisa ya kayak gitu ya. Nah, Saya ngebayangin gini, saya tuh kepingin banget ngelihat langsung hadir di tempatnya, tapi ya nggak apa-apa lah. Misalnya yang kayak catur kan yang main di tengah, kita di atas gitu ya. oh, Eh, kalau di latihan-latihan sih masih boleh sih Mbak. Tapi masih kalau boleh. di event resmi gitu ya di pertandingan-pertandingan resmi itu nggak boleh. Tapi kalau latihan Ya, seperti di Mampang kemarin itu rasanya sih masih boleh gitu minta izin boleh. untuk nonton gitu. Tapi nontonnya di satu tempat ya harus Iya, diatur iya, gitu untuk nontonnya itu jangan sampai nanti mengganggu jalannya permainan. iya. Dan kita harus ini ya, tidak boleh berbicara dan HP harus Mm, silent ya, kayak gitu ya. Itu betul, etikanya betul. gitu Nggak ya. boleh ada reaksi juga. Nanti kalau Oke. misalnya ada salah nanti bereaksi nanti wah bisa berbahaya. Iya. Wah, berarti Nah, gini ya, berarti di situ ya antara yang bermain sama yang menonton itu betul-betul terjadi proses pengendalian diri ya di situ ya, betul nggak? mm, Ya, mm, mm. Betul, betul. pengendalian diri, pengendalian emosi, wow, keren banget gitu, Heeh, ya iya kan? betul, Gitu ya, betul, seperti. betul Mbak. Nah, nih ya, Bro, mendengar penjelasan tadi tuh mengenai etika penonton ya, saya jadi berpikir Mm, sebaiknya kalau memang suka bridge nggak usah jadi penonton, jadi pemain. betul. Ngapain jadi penonton? Udah tidak boleh bergerak, tidak boleh ini, tidak Mm, boleh itu kan, mendingan main gitu ya, betul nggak? ya betul. Mendingan merasakan sensasi ketika kita bermain. Iya, seperti itu ya bro ya, keren nih. Oke, bro, Ya. sekarang agak-agak ini deh, kita supaya lebih mengenal bro ya. Udah main di mana aja Mm. nih, bro Sel? Saya ketika lulus dari Fakultas Teknik itu pertama kali itu mewakili Indonesia di Olimpiade antar mahasiswa itu di Belanda. Jadi di Hmm. tahun 2000 itu dari Universitas Indonesia itu eh, terbang ke Belanda itu Mm-mm. mewakili Indonesia saat itu. Jadi waktu itu sebenarnya hasilnya di awal-awal kurang bagus ya Mbak. Karena Mm-mm. jet lag kalau 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 kata orang tuh jet lag ya. Jet lag itu karena perbedaan waktu ya. Ketika harusnya kita tidur di situ harus bangun gitu. Mm-mm. Nah, jadi eh, di awal pertandingan di Belanda itu kita kalah terus, tapi Mm-mm. justru di setengah pertandingan terakhir itu justru kita menang terus. Itu ketika Oh, kita udah mulai bangkit. Ya. mm. Jadi
dari pertandingan itu kita justru mendapatkan trofi most impressive team. Jadi Keren. tim yang paling impresif. Ya, jadi karena di awal-awal itu kalah-kalah terus, tapi Hmm. justru di setengah permainan terakhir justru sangat bagus sekali gitu. Jadi kalau di awal-awal itu nggak kalah, justru kita bisa juara satu sebenarnya. Hmm. Nah, Keren, itu keren di banget. awal-awal. Lalu selanjutnya eh, sudah beberapa kali gitu mewakili Indonesia di beberapa ajang internasional lah. Ada di kalau di Asia sih udah beberapa ya di Malaysia, di Filipina, di Singapura. Lalu yang waktu Asian Games kemarin itu sempat Mm-mm. juga ke Monaco sama ke Oh, Turki kemarin. mm-mm. Mantap. Mantap, Bro. Nah, Mm-mm. itu kan berarti apa ya? Dengan olahraga bridge itu kita bisa lihat dunia, kita bisa juga dapat manfaat yang lain, misalnya seperti yang sering di kita apa ya kita tahu ya, seperti fokus, bisa konsentrasi ya, terus bisa juga saling apa namanya itu bekerja sama gitu ya dengan partner kita. Banyak lah ya manfaatnya. Nah, namun dari sekian banyak manfaat ya, seperti tadi sudah dijelaskan oleh Mas Elwindra tuh, tapi bagi dirinya Mas Elwindra ini apa yang paling dirasakan manfaatnya dengan main bridge? Kalau saya sih dulu itu orangnya itu ya kurang percaya diri ya Pak ya. Jadi Mm-mm. saya itu juga agak susah bergaul ya. Di Mm-mm. kampus itu teman saya itu biasanya ya itu aja gengnya itu eh, orang-orang kutu buku gitu kali ya, orang-orang geeks gitu ya. Tapi Tris ini justru saya bisa lebih percaya diri, lebih bisa bergaul dengan orang lain, bisa punya lebih banyak teman gitu. Itu manfaat yang paling saya rasakan sih Mbak. Hmm. Jadi dari yang tadinya kurang percaya diri menjadi lebih percaya diri gitu ya, ya Mas Ya, Indra ya. Selain yang apa namanya yang pada umumnya pemain-pemain berserasakan tadi ya banyak sekali manfaatnya itu ya. Nah, mm-mm. eh, kalau menurut Mas Elwindra sendiri ya melihat keadaan sekarang gini ya, bagaimana prospek olahraga bridge ini nih di kalangan anak muda kita ya maupun di kalangan orang dewasa gitu. Ya, jadi untuk BRIS ini sebenarnya dulu sempat masuk di olahraga pelajar ya. Jadi seharusnya seperti itu. BRIS Hmm. ini dimasukkan dulu di olahraga pelajar Hmm. sehingga anak-anak mungkin dari SD, SMP, SMA itu sudah mulai ada ekstrakurikuler BRIS. Ya, Oh. jadi eh, ya mungkin yang jadi kendala itu justru image penggunaan kartu tadi sih Mbak. Itu Mm-mm. yang selalu selalu jadi halangan ya karena Mm. ketika menggunakan kartu mungkin di beberapa tempat itu akan mendapatkan penolakan. Mm. Ya, jadi belakangan ini BRIS itu tidak lagi dipertandingkan di pekan olahraga pelajar. Ya, mungkin kita harapkan di tahun-tahun depan itu sudah mulai bisa dipertandingkan lagi di pekan olahraga pelajar. Jadi dari awal itu sudah diajarkan gitu tentang BRIS dari SD, Mm. dari SMP, dari SMA sehingga nanti akan muncul gitu bibit-bibit yang mungkin bisa lebih baik daripada yang ada sekarang gitu ya. Mm. Itu yang kita harapkan. Tapi kalau cuma yang main orangnya itu juga ya susah Mm-mm. mau berprestasi Ya. 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 Mm-mm. Betul ya. Jadi susah cari krem de la kremnya nanti gitu ya karena orangnya itu-itu aja Mm, gitu ya seperti itu. Nah, Bro, saya mau nanya lagi nih atau minta pendapat ya. mm, Kan begini, mm, eh anak muda sekarang itu ya anak muda itu kan usia-usia 40 tahun ke bawah lah ya orang-orang muda. Itu kan kalau sudah belajar olahraga tertentu tuh kan kurang sabar ya. Tidak menikmati mm, mm. proses sehingga pengen cepet-cepet, aduh aku mau ikut pertandingan, aku mau ikut kejuaraan padahal
Ya baru 6 bulan belajar, itu pun nggak tiap hari latihannya. Padahal padahal baru 1 tahun gitu ya. Tapi udah mau Hmm. langsung cepet apa ya uji uji coba gitu ya tentang kemampuannya di kejuaraan. Mungkin ada pesan-pesan tertentu ya kepada anak-anak muda sekarang agar lebih sabar dulu gitu bagaimana? Ya, jadi setiap olahraga apapun itu ya butuh waktu, butuh proses, butuh butuh kegigihan ya. Jadi nggak bisa secara instan kita mendapatkan prestasi. Eh, Prosesnya itu justru yang penting. Prosesnya itu untuk mendapatkan sesuatu itu yang paling utama. Justru hasilnya kita nggak boleh fokus pada hasil gitu. Jadi kalau dalam olahraga BRIS ini, ya ini seumur hidup ya, enaknya seumur hidup sih Mbak. Jadi Mm-mm. kita belajar dari umur berapapun, ya mungkin kita bisa berprestasinya nanti ketika sudah umur udah 60-an, udah 70-an mungkin bisa ya. Jadi kapanpun bisa terjadi gitu, asal kita terus konsisten untuk belajar, untuk berlatih. Ya, mungkin kita juga perlu juga belajar dari orang-orang yang sudah sudah terkenal ya di cabang-cabang olahraga seperti sepak bola gitu ya, Mm-mm. seperti Ronaldo, Messi gitu. Ya Mm-mm. mereka setiap hari berlatih ya, Mm-mm. dan ketika teman-temannya sudah tidak berlatih, justru mereka itu menambah porsi latihan mereka justru. Justru mereka itu bukan bukan orang yang puas dengan porsi latihan yang diberikan, justru mereka menambah lagi porsi Ya, latihannya. Itu yang harusnya terjadi, itu yang harusnya kita fokusnya di situ gitu, bukan bukan ya. hasilnya. Hasilnya pasti akan mengikuti prosesnya. Setuju. Saya setuju karena saya sendiri kan seperti Bro Syah tahu ya, saya kan juga belajar bridge ya dan udah diajak untuk ikut kejuaraan, tapi saya nggak mau. Saya bilang, saya 3 tahun dulu nih, 3 tahun latihan nih, baru berani nyoba yang kejuaraan-kejuaraan kecil gitu ya. Karena saya tahu bahwa itu semua proses ya, karena Hmm. Andre Agassi aja ketika dia muncul kan langsung meroket ya, langsung apa tuh, langsung juara ya. Kenapa? Karena Andre Agassi itu di tenis ya, itu dia 9 tahun latihan tidak boleh ikut kejuaraan apapun oleh pelatihnya. 9 tahun bayangkan, ya. Hmm. Kalau orang kan udah apa ya pukul-pukulin jidat ke tembok ya, kapan nih gue tanding gitu ya. Tapi ya dia mau nggak mau nurut ya. 8 apa 9 Hmm. tahun saya lupa. Pokoknya lama lah ya. Orang teman-temannya yang seangkatan dia dengan pelatih yang lain sudah pada tanding, dia enggak gitu ya. Tapi apa yang terjadi adalah ketika dia mulai tanding langsung menang dan Hmm. dia langsung masuk ke Grand Slam dan juara. Nah, Hmm. artinya dia sudah siap gitu loh. Gitu kan? Nah, jadi Ya. saya biar ditawarin ikut kejuaraan inilah, apalah itulah gitu ya, yang gampang-gampang pun saya nggak mau gitu ya, karena menurut saya harus jadi dulu ya, artinya harus paham dulu mainnya gitu loh, seperti itu kan. Jadi Hmm. nggak tidak mau instan. Jadi saya menargetkan diri saya kalau udah latihan 3 tahun baru berani ikut ikut kejuaraan yang kecil-kecilan dulu gitu ya, seperti itu. Karena bagi saya tuh yang penting adalah tadi ya apa proses ya. Jadi proses gitu eh, apa namanya sangat betul tadi ya Bro Seo ya bahwa proses itu adalah kuncinya gitu ya, adalah kuncinya seperti itu. Nah, sama ini ada lagi satu pertanyaan nih. Kan uniknya di bridge ini ya, uniknya di bridge ini ya, bahwa ketika kita seseorang menjadi juara itu adalah cuman sesaat, artinya gini, kapanpun si sang juara ini itu bisa kalah di pertandingan Hmm. manapun dengan orang yang tak disangka-sangka gitu ya, seperti itu. Hmm. Betul nggak, Hmm. Bro Sel? Betul, betul. Jadi itu uniknya BRIS ya. Jadi orang yang paling hebat pun bisa kalah oleh orang yang paling tidak hebat gitu. Itu di BRIS itu bisa terjadi seperti itu. Ya, karena ada unsur-unsur yang tidak bisa dihitung gitu kemungkinannya. Jadi hal seperti itu bisa terjadi di BRIS, sehingga itu yang membuat BRIS ini menarik ya Mbak.
Jadi itulah keunikan yang membuat dia menjadi olahraga yang sangat menarik ya, karena apa? Mm, Sekalipun dia juara berkali-kali, maestro gitu ya, tapi dia bisa saja pada suatu saat dikalahkan orang yang tidak dikenal sama sekali gitu ya, yang tidak betul. diperhitungkan sama sekali gitu ya, seperti Ya. itu gitu. Mm, Wah, ini menarik banget ya, dan mudah-mudahan nih sahabat-sahabat tercinta semakin tahu dan semakin paham tentang bridge ya, karena saya mm, sengaja mengundang Mas Elwindra agar memberi pencerahan, memberi penjelasan ya, seperti apa sih bridge itu dan bagaimana cara bermainnya, seperti apa permainannya, apa sih keunikannya ya, dan juga mm, apa namanya, hal-hal apa yang harus kita lakukan gitu ya, seperti itu, dan bagaimana kita mengubah persepsi kita tentang permainan bridge ini gitu ya, ya. seperti itu. Oke, dan jangan samakan dengan permainan cangkulan, joker karo, Mm, karena di bridge ini ada sekian banyak rules ya, ada sekian banyak apa namanya, aturan ya, aturan dan apa namanya itu, pakem, pakem yang harus dipahami gitu ya, bukan bermain mm, asal gitu ya, nggak asal-asalan main, dan ingat berpasangan gitu ya, betul ya. Kalau permainan kartu lain kan tidak berpasangan ya, bro ya, kayak gitu ya, seperti itu. mm. Oke, tampaknya waktu kita sudah tinggal beberapa menit. Silakan Mas Elwindra memberikan pesan-pesan kepada para teman-teman, sahabat-sahabat tercinta yang ingin tahu, ingin belajar bridge mulai dari nol, atau yang sama sekali belum tahu tentang bridge. Silakan Mas Elwindra. Eh, untuk teman-teman yang baru mulai, baru belajar bridge itu jangan berhenti ya. Biasanya anak-anak yang baru mulai bridge itu ketika paham bahwa bridge itu adalah permainan yang susah, biasanya berhenti. Ini yang selalu jadi kendala ya. Jadi Mm-mm. jangan berhenti, bermain saja terus. Jadi nggak usah terlalu fokus kepada prestasi. Yang penting kita menikmati prosesnya, kita mendapatkan manfaat dari permainan ini, sehingga kita bisa punya banyak teman, kita bisa punya pengendalian diri yang baik, itu manajemen diri yang baik, itu yang kita manfaatkan. Jadi urusan prestasi urusan lain. Kalau memang mau fokus kepada prestasi ya harus benar-benar serius gitu. Tapi kalau eh, untuk bermain bridge ini bukan cuma prestasi, banyak manfaat-manfaat lain yang bisa kita dapatkan. Oke. Baik, terima kasih ya Mas Elwindra Bro Show Ya, sama-sama. keren banget. Semoga ya bridge kita selain olahraga yang menyehatkan ya, menyehatkan fisik dan mental bangsa, tapi juga Hmm, mengharumkan nama bangsa Indonesia ya. Amin, amin, amin. hmm, Dan sebelum kita berpisah, saya ucapkan terima kasih kepada Alex, kepada Mbak Ningsi, dan kepada Mbak Yeti yang telah hadir. Dan sahabat-sahabat tercinta, ingatlah COVID masih ada. Ya, jadi kita harus taat prokes, mulai dari memakai masker, mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, lalu juga menjauhi kerumunan, menjaga jarak, dan membatasi mobilitas. Bro Seo, terima kasih banyak atas kehadirannya. Semoga Bro Seo dan keluarga selalu dalam keadaan bahagia, sehat, sukses, dan sejahtera. Amin, amin. Dan amin. semoga bangsa Indonesia selalu mendapatkan berkah dan berkat serta rahmat dari Tuhan Yang Maha Kasih agar kita saling menghormati ya, seperti permainan bersini juga kita harus saling menghormati ya, Bro Seo ya. Hmm, Dan juga saling mengasihi, saling tolong menolong, dan saling mendukung sebagai bangsa yang selalu solidaritas, bukan diskriminasi ya. Terima kasih Bro Seo, sampai ya, kita ketemu lagi sahabat-sahabat tercinta. Selamat malam. selamat Bye.